Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Hidayas. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplication of a matrix and a vector. Oke, yang pertama multiplication of a matrix and a vector. Jadi di sini saya langsung masuk ke persamaan 4 ya. There are two ways to multiply a matrix and a vector. Ada dua cara untuk mengalihkan sebuah matriks A dan vektor X. One way is a row at a time. Each row of A combines with X to give a component of AX. Jadi cara pertama itu perkalian baris, di mana baris pada A itu dikombinasikan dengan X untuk memberikan komponen pada AX. There are three inner product when A has three row. Jadi ada 3 hasil kali dalam ketika A ini memiliki 3 baris. Nah, di sini AX row, jadi AX dikali baris ya. Nah, di sini ada matriks 116, 301, 114 dan matriks kolom 250. Nah, jadi caranya itu untuk menghitung perkalian matriks ini menggunakan baris, yaitu baris kali kolom. Nah, di sini baris pertamanya itu berarti 116 dikali 250. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 6 kali 0. Yaitu 2 ditambah 5 ditambah 0, berarti 7. Kemudian baris kedua dikali kolom. Nah, baris kedua di sini yaitu 301, kolomnya 250. Maka 3 dikali 2 ditambah 0 dikali 5 ditambah 1 kali 0. Berarti 6 ditambah 0 ditambah 0, yaitu 6. Nah, kemudian baris ketiga di sini yaitu 114 dikali kolom 250. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 ditambah 4 kali 0, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 0 sama dengan 7. Jadi hasil kali dari matriks tersebut yaitu 7, 6, 7. Oke, next. That is how AX is usually explained, but the second way is equally important. Jadi di sini ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini sama pentingnya, yaitu mengalihkan pada kolom. It does the multiplication at a column at time. The product AX is found all at once as a combination of the three column of A. Jadi hasil kali AX ini ditemukan sekaligus sebagai kombinasi dari 3 kolom pada A. Nah, di sini AX columns. Jadi perkalian kolom ya. Di sini 2 dikali kolom 1 31 ditambah 5 dikali kolom 1 01 ditambah 0 kali kolom 6 3 4 sama dengan 7 6 7. Hasilnya sama dengan persamaan sebelumnya, yaitu di sini persamaan 4. Nah, sedangkan di sini persamaan 5. The answer is twice column 1 plus 5 times column 2. Jadi jawabannya adalah 2 dikali kolom pertama ditambah 5 dikali kolom kedua. Nah, kembali lagi di sini. Di sini kenapa hasilnya 7? Yaitu kan 2 dikali kolom pertama. Kolom pertama itu 1 ditambah 5 dikali 1 ditambah 0 kali 6. Berarti kan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 2 dikali 3 ditambah 5 kali 0 ditambah 0 kali 3. Hasilnya 6. Kemudian 2 dikali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 0 kali 4 sama dengan 7. It corresponds to the column picture. Jadi sesuai dengan kolomnya of linear equation pada persamaan linear.
If the right-hand side B has component 7, 6, 7, then the solution has component 2, 5, 0. Jadi jika ruas kanannya itu mempunyai komponen 7, 6, 7, maka solusinya itu mempunyai komponen 2, 5, 0. Of course, the raw picture agrees with that, and we eventually have to do the same multiplication. The columns rule will be used over and over, and we repeat it for emphasis. Jadi aturan kolom ini akan kita gunakan berulang kali ya, sebagai pemahaman kita. 1A every product AX can be found using whole columns in equation 5. Jadi 1A setiap hasil kali AX ini dapat ditemukan dengan menggunakan kolom yang utuh seperti pada persamaan 5. Therefore, AX is a combination of the columns of A. The coefficient are the component of X. Oleh karena itu, AX ini adalah sebuah kombinasi dari kolom A, kemudian untuk koefisiennya yaitu komponen X. To multiply 8 times X in n dimension, we need a notation for the individual entries in X. Jadi untuk mengalihkan A dikali X pada n dimensi, kita itu membutuhkan notasi untuk entry dalam individu pada A. The entry in the each row and jth column is always denoted by Aij. Jadi entry pada baris ke I dan kolom ke J itu selalu dilambangkan dengan Aij. The first subscript gives the row number, and the second subscript indicates the column in equation 4. Nah, jadi subscript pertama ini memberikan sebagai baris, kemudian subscript kedua ini kita indikasikan sebagai kolom pada persamaan 4. A21-nya itu 3, dan A13 atau A13-nya itu 6. Nah, kita kembali ke persamaan 4. Di sini kan ada matriks 1, 1, 6, 3, 0, 1, 1, 1, 4. Nah, di sini 1 ini sebagai A11, kemudian 3 sebagai A21, 1 di sini sebagai A31. Nah, maka di sini kan A11, A12, A13. Kemudian 3 ini A21, 0 A22, 1 A23. Kemudian 1 pada baris ketiga ini A31, 1 di sini A32, 4 di sini A33. If is an M by N matrix, then the index I goes from 1 to M. There are M rows, and the index J goes from 1 to N. Jadi jika A adalah M dengan N matrix, kemudian indeks I dari 1 sampai M, yaitu M baris, dan indeks J yaitu dari 1 ke N. Gitu ya. Altogether, the matrix has Mn entries, and AMN is in the lower right corner. Jadi secara keseluruhan ini matriks ini memiliki entry Mn dan AMN, yaitu ada di pojok kanan bawah. One subscript is enough for a vector. Jadi satu subscript ini cukup untuk satu vektor. The jth component of X is denoted by xj. Jadi komponen ke J ini pada X biasa dilambangkan dengan xj.
The multiplication above had x1 is equal to 2, x2 is equal to 5, x3 is equal to 0. Jadi perkalian di atas ini mempunyai x1 2, x1-nya itu 2, kemudian x2-nya itu sama dengan 5, dan x3-nya itu sama dengan 0. Normally x is written as column vector like n by 1 matrix. Jadi biasanya x ini ditulis sebagai kolom vektor, seperti matriks n kali 1. But sometimes it is printed on a line as in x is equal to 2, 5, 0. Tapi terkadang ya, dalam satu baris seperti pada x ini sama dengan 2, 5, 0. The parentheses and commas emphasize that is not a 1 by 3 matrix. Jadi tanda kurung dan koma ini menegaskan bahwa ini bukan matriks 1 kali 3. Ya, gitu. Tetapi itu adalah kolom vektor dan itu hanya sementara. It is column vector and is just temporarily lying down. To describe the product AX, we use the sigma, symbol sigma for summation. Jadi, untuk mendeskripsikan AX ini, kita bisa menggunakan simbol sigma. Ini ya, simbol sigma untuk penjumlahan. Sigma notation, its component of AX, sigma J is equal to 1 to N Aij Xj. Jadi di sini ada notasi sigma komponen ke I pada AI, yaitu sigma J sama dengan 1 sampai dengan N Aij Xj. The sum takes us along the each row of all the columns. Index J takes its value from 1 to N and we add up the result. The sum is. Jadi jumlah sepanjang baris ke I ini pada A, indeks kolom J mengambil setiap nilai dari 1 ke N, dan kita menjumlahkan hasilnya sampai dengan jumlahnya adalah, sini ada AI1X1 plus AI2X2 sampai dengan AINXN. We see again the length of the row, the number of column is A. Must match the length of X. Jadi kita lihat lagi bahwa panjang baris atau jumlah kolom pada A ini harus sama. Kemudian NM by N matrix multiplies N dimensional vector and products NM dimensional vector. Jadi sebuah M dengan N perkalian matriks sebuah N vektor berdimensi ini menghasilkan sebuah vektor M dimensi. Summation are simpler than writing everything out in full, but matrix notation is better. Sederhana, namun jika ditulis secara lengkap, notasi matriks ini jauh lebih baik ya. Einstein used tensor notation in which a repeat index automatically means summation. Jadi Einstein ini menggunakan notasi tensor di mana indeks ini berulang secara otomatis terhadap penjumlahan. He wrote Aij Xj or even Aij Xj without the sigma not being in Einstein, we keep the sigma. Dia menulis Aij Xj atau ya bisa dilihat di sini ya, tanpa sigma. Oke. Di sini ada contoh working a column at time compute product. Jadi kita menghitung hasil kalinya, cari hasil kalinya menggunakan perkalian kolom. Nah, di sini ada matriks 451 dan 111 dikali 13. Jadi sama caranya, yaitu yang pertama di sini baris 41 kita kalikan dengan kolom 13. Berarti kan 4 dikali 1 ditambah 1 kali 3. Kemudian
baris kedua yaitu 51 dikali kolom 13, maka 5 dikali 1 ditambah 1 kali 3. Kemudian baris ketiga yaitu 11 dikali kolom 13, 1 dikali 1 ditambah 1 kali 3 sama dengan 784. Nah, sama di sini baris dikali kolom. Nah, di sini kan baris pertama 1 2 3. Kemudian di sini kolomnya 0 1 0. Jadi baris pertama itu kita kalikan dengan kolom, yaitu 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 kali 0. Berarti 2. Kemudian di sini baris 4 5 6 kita kalikan kolom dengan 0 1 0. Berarti kan 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 1 ditambah 6 kali 0, yaitu 5. Nah, di sini baris ketiga yaitu 7 8 9 dikali 0 1 0. Berarti kan 7 dikali 0 ditambah 8 dikali 1 ditambah 9 kali 0, yaitu 8. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.